Never made anything fly. Halo penontonisasi, bagaimana kabar kalian? Apakah masih sering menggunakan metode mie goreng tapi direbus? Ya, kita sama. Pertanyaan ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan apa yang akan kita bahas hari ini. Kali ini kita akan membahas alur cerita tentang sebuah keluarga yang berusaha menyembunyikan dua penyihir muda di dalam rumah mereka. Kemudian ada sebuah biro yang menjual jasanya untuk melakukan penangkapan terhadap para penyihir tersebut. Biro itu bernama Bureau of Witchcraft Investigation, atau disingkat BWI, di mana agen ini melakukan penangkapan dengan sistem hukum yang modern di era sekarang ini. Seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam alur ceritanya, jangan lupa untuk terus like, share, dan subscribe channel ini. Kemudian aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan film-film menarik lainnya. Langsung saja, dan selamat menonton. Diawali dengan diperlihatkan seorang wanita yang akan dihukum mati dengan cara dibakar live-live. Di sana ada seseorang yang sudah menyiapkan obor. Terlihat juga beberapa orang yang bersiap dengan senjatanya. Sambil meronta-ronta kesakitan, wanita itu disaksikan langsung oleh anaknya. Film ini pun dimulai. Adegan berpindah di sebuah sekolah. Di sana terlihat seorang gadis yang tengah serius mengikuti pelajaran. Wanita itu bernama Claire. Namun teman-teman yang lainnya hanya asik bermain. Singkat cerita pelajaran pun selesai. Mereka semua bergegas untuk pulang. Salah satunya Claire yang pulang dengan menaiki sebuah bus. Di tengah perjalanan, pandangan Claire tertuju pada gambar salib yang terukir di sebuah tembok. Tak lama kemudian Claire sudah tiba di rumah dan masuk ke dalam kamarnya. Pada saat ia sedang belajar online, tiba-tiba ia mendengar suara dari arah sebuah ruangan. Kemudian pintu di ruangan tersebut mendadak terbuka. Saat Claire memeriksa ruangan tersebut, ia tidak menemukan apa-apa. Namun tanpa ia sadari ternyata ada seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Ternyata orang itu adalah seorang wanita penyihir. Claire sangat jengkel karena sudah dibuat terkejut oleh penyihir tersebut. Kemudian penyihir itu menunjukkan seekor kupu-kupu yang terbang menggunakan sihirnya. Dan tak lama kemudian si penyihir itu kembali ke tempat asalnya. Adegan selanjutnya, datang seorang pria yang membawa kotak kayu. Di saat yang bersamaan, ibu Claire yang bernama Martha tidak pakai bak. Dengan cepat memasukkan penyihir tersebut di balik sebuah tirai. Lalu si pria masuk ke dalam tirai tersebut dan memasukkan si penyihir ke dalam kotaknya. Tak lama kemudian si pria membawa penyihir itu pun pergi. Singkat cerita, malam pun tiba. Di tengah perjalanan pria yang membawa kotak tadi, tiba-tiba dihadang oleh orang yang di dalam cerita ini sebagai agen pemburu penyihir. Agen ini bernama Bureau of Witchcraft Investigation, atau disingkat BWI. Pria itu disuruh keluar dari mobilnya. Si agen bertanya kepada si pria apa yang ada di dalam kotak tersebut. Si pria menjawab tidak ada apa-apa, hanya sebuah kotak kosong. Si agen tidak percaya karena ia memiliki pendeteksi khusus yang menunjukkan bahwa ada sesuatu di dalam kotak tersebut. Lalu mobil si pria dibakar bersama kotak yang masih ada penyihir di dalamnya. Lalu kita kembali ke rumah Claire. Di sana ia mengatakan kepada ibunya bahwa kita harus berhenti untuk mengadopsi penyihir. Karena ini berbahaya. Tak lama kemudian datang seorang yang membawa kotak lain berisi dua penyihir muda. Penyihir itu bernama Fiona serta adiknya yang bernama Sae. Kemudian mereka diantarkan menuju kamarnya. Lalu kita diperlihatkan Claire yang sedang belajar. Secara tidak sengaja ia memperhatikan kupu-kupu yang diperlihatkan oleh penyihir tadi. Tiba-tiba kupu-kupu tersebut terbang dengan sendirinya, sontak Claire pun terkejut melihatnya. Saat tertidur, Claire pun bermimpi. Di mana mimpinya diperlihatkan seorang gadis seperti di awal cerita tadi. Tak lama kemudian Claire terbangun. Saat terbangun, pandangan Claire teralihkan di sebuah tempat yang gelap. Sepertinya ia melihat sesuatu di sana. Saat diperiksa ternyata ada seseorang di dinding pojok kamarnya. Saat sementara ingin mendekati sosok itu, ia melihat Sae yang tergeletak di bawah kasurnya.
Sontak Claire pun terkejut dibuatnya. Keesokan harinya, seperti biasa Claire kembali bersekolah. Saat di dalam bus, ia melihat di pinggir jalan ada sebuah mobil yang sudah hangus terbakar. Sementara itu kita kembali ke Fiona dan Sae. Martha berpesan bahwa jika 2 kali ketukan artinya aman. Sedangkan 1 kali ketukan artinya sedang tidak aman. Mereka juga diberitahu sebuah lorong rahasia untuk bersembunyi. Hal ini dilakukan Martha agar mereka bisa berjaga-jaga. Jika suatu hari nanti datang Biro WBI untuk memeriksa rumah mereka. Tak lama kemudian saya melihat seseorang dengan keadaan kulitnya sudah terbakar. Sontak Martha dan Fiona pun panik karena mendengar Sae tiba-tiba berteriak. Sebab di dalam dapur tidak ada lorong untuk menembus tempat Sae berada. Kemudian dengan sekejap Sae melakukan teleportasi untuk menembus dinding tersebut. Kembali diperlihatkan Claire yang sudah pulang dari sekolah. Di sana dia dan teman-temannya dengan tidak sengaja melihat bus yang terisi penuh dengan para penyihir. Ada seorang petugas yang membawa 1 penyihir untuk naik ke atas bus tersebut. Namun karena kelalaiannya, penyihir itu pun kabur. Lalu Claire dan teman-temannya melihat si petugas menembak penyihir tersebut. Adegan berpindah di rumah Claire. Saat mereka sedang bermain, tiba-tiba tetangga 1000 bibir pun datang. Tetangganya mengatakan bahwa di rumah mereka ada seseorang. Ia merasa bahwa orang tersebut adalah penyihir. Namun Martha berusaha untuk menutupinya dengan berkata bahwa ia hanya tinggal bersama Claire dan kedua adiknya. Lalu Claire masuk ke kamarnya dan mencari tahu tentang penyihir melalui internet. Tiba-tiba dia tertidur sambil berjalan menuju ruangan tengah. Kemudian Claire ditarik oleh sosok penyihir lain ke ruangan gelap. Tak lama kemudian datanglah si Fiona. Claire lalu menceritakan kepada Fiona semua kejadian itu. Keesokan harinya, Claire dan kedua adiknya kembali bersekolah. Dan saat ibu Claire sedang mengantar rekannya, di sana ia tanpa sadar telah dicurigai oleh salah satu pemburu itu. Kembali Claire diperlihatkan bersama teman-temannya sedang mengantri untuk sebuah tiket. Secara tiba-tiba Claire batuk dengan terus-menerus. Sehingga membuat kaca loket di sana mendadak retak. Singkat cerita malam pun tiba. Saat di rumah, Fiona menunjukkan kepada Claire rasio bintang berbentuk salib. Kemudian Claire mengajak Fiona mengunjungi kafe terdekat. Claire bercerita tentang ilmu sihirnya yang datang secara tidak sengaja. Lalu Fiona juga menunjukkan ilmu sihirnya. Namun anehnya, saat Claire memegang tangan Fiona, seketika sihirnya hilang. Lalu Fiona meminta si Claire untuk mencobanya. Saat Claire mencoba menggunakan sihirnya, tidak ada reaksi apa-apa. Namun saat Fiona memegang tangan Claire, lampu mendadak mati. Dan saat lampu kembali menyala, sontak orang-orang di sana dibuat terkejut. Sebab beberapa kursi yang menempel di langit-langit tempat mereka duduk. Akhirnya Fiona merasa bersalah atas kejadian itu. Saat pagi tiba, detektif BWI itu datang ke rumah Claire. Ia menanyakan tentang penyihir yang ada di dalam rumah mereka. Martha berusaha untuk menutupi namun detektif tetap ingin memeriksanya. Dengan sigap Martha langsung memberikan sinyal 1 kali ketukan. Yang artinya tidak aman. Seketika saya terbangun dan mereka pun bersembunyi di lorong. Saat kompasnya menunjukkan kamar Claire, di sana hanya ada Claire yang sedang ganti baju. Lalu Martha menyuruh detektif tersebut untuk pulang. Adegan selanjutnya, terlihat Claire yang sedang melakukan tes penyihiran. Dan hasilnya pun normal. Pada saat malam tiba ia pun tertidur, namun saat ia terbangun ia sudah berada di luar. Di sana terdapat banyak bunga mawar berwarna biru. Ia pun berjalan menuju ukiran salib tersebut. Di sana ia melihat para penyihir tadi. Yang pada faktanya Claire hanya bermimpi. Lalu Fiona dan yang lainnya berusaha menyadarkan Claire yang sudah berada di atap rumahnya. Saat tersadar, Claire melihat sosok hitam. Namun karena terkejut, Claire pun terjatuh. Berkat pengalamannya sebagai kiper timnas, Fiona pun berhasil menangkapnya. Adegan berpindah di sekolah Claire, ia melihat beberapa orang sedang melakukan tes penyihiran. Tes itu dilakukan dengan cara ditenggelamkan. Jika benar ia penyihir maka ia akan mengambang. Nah, ternyata penyihir dengan tai, itu memiliki kesamaan Chess. Tak lama kemudian Claire pulang ke rumah. Seketika ia panik karena tidak ada orang di sana. Ia berhalusinasi bahwa Sae adalah adik Claire. Tak lama kemudian keluarga Claire pulang dengan diantar oleh sang detektif tadi. Saat melihat detektif tersebut masuk ke dalam rumah, sontak Fiona dan adiknya terkejut lalu bergegas untuk bersembunyi.
Namun saat hendak pulang, detektif itu mendengar ada suara ketukan dari lorong dinding rumah. Akhirnya detektif itu berubah pikiran. Kemudian menginterogasi Claire, bahwa mengadopsi seorang penyihir adalah sebuah tindak kriminal. Lalu saat dibawa ke kamar Claire, detektif itu berusaha mencari si penyihir. Kemudian muncul penyihir misterius yang tiba-tiba mencekik si detektif. Lalu Claire bergegas lari menyelamatkan Fiona dan adiknya. Seketika lampu di ruangan itu pun padam. Detektif diperlihatkan sosok hitam yang mencekiknya tadi. Ternyata sosok itu adalah ibu dari Fiona dan Sae yang dibakar di awal cerita tadi. Kemudian si detektif itu langsung dibakar bersama dengan rumahnya. Kembali si Claire yang mencoba menyelamatkan mereka karena pintu rumahnya macet. Tak diduga Claire berhasil mengendalikan sihirnya untuk membuka pintu dan menyelamatkan mereka. Karena rumah mereka sudah hangus terbakar, akhirnya mereka pergi menggunakan mobil ibunya. Sebelum pergi, ibunya memberikan surat-surat penting lalu meninggalkan mereka. Pandangan Claire tertuju pada ukiran salib yang ada di dinding. Karena keyakinannya, Claire mencoba untuk menerobos dinding tersebut menggunakan mobilnya. Lalu, film pun selesai. Oke Chess, semoga terhibur dengan film tadi. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya. Tubruk loncengnya dan sampai jumpa.